Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Kali ini aku membuka energi khusus untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam relung hatimu. Sebuah harapan, kemungkinan, atau bahkan luka yang tak kunjung kamu akui, dan sekarang secara diam-diam pintunya mulai berderit terbuka. Kejutan yang akan kuterima bukanlah gempar di luar, melainkan perubahan sunyi yang mengubah arah jiwamu. Dalam pembacaan ini, aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran yang sama, merangkai pesan dari ruang di luar kata-kata. Ingatlah, ini adalah general reading, jadi tidak semua kalimat akan terasa persis milikmu. Ambil yang bergetar di dadamu dan lepaskan yang tidak, sebab kebenaran sejati hanya bersemayam di dalam dirimu sendiri. Sekarang, tarik napas perlahan dan biarkan pundakmu sedikit melunak. Anggap saja kamu sedang duduk di ruangan tanpa dinding, hanya ditemani cahaya lilin yang berkedip mengikuti detak jantungmu. Tidak perlu bersiap-siap, tidak perlu menjadi sempurna, cukup hadir di sini bersama suara ini dan biarkan pikirannya yang riuh satu persatu mereda seperti ombak yang kembali ke laut. Aku akan membisikkan apa yang kartu-kartu itu lihat dalam jiwamu yang paling tersembunyi. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara, Knight of Swords. Kartu Knight of Swords dalam posisi asmara membawa energi ketegasan dan kecepatan. Namun dalam konteks cinta, kemunculannya sering kali tidak seperti yang kamu bayangkan. Untukmu, Capricorn yang cenderung berhati-hati dan suka merencanakan, kehadiran kartu ini justru menandakan adanya dorongan halus dari seseorang di sekitarmu. Mungkin sahabat, keluarga, atau rekan dekat, yang tanpa sengaja membuka kembali pintu hatimu yang sempat terkunci. Mereka tidak memaksamu, tidak pula menggurui. Mereka hanya hadir dengan dukungan yang tulus, membuatmu merasa aman untuk mulai percaya lagi pada proses cinta. Jika sebelumnya kamu menarik diri karena luka lama atau kekecewaan, kini perlahan-lahan ada ruang baru yang mulai terang. Kamu diizinkan untuk tidak terburu-buru, karena energi ini justru mengajakmu merasakan kembali getaran kepercayaan tanpa target dan tanpa tekanan. Sosok yang mulai muncul dalam hidupmu, atau yang akan segera hadir, membawa pendekatan yang dewasa dan tidak impulsif. Knight of Swords biasanya terkesan terburu-buru, namun dalam bacaan ini ia berbisik bahwa kali ini kecepatannya bukan untuk mengejar, melainkan untuk melindungi. Ada seseorang yang bergerak cepat menyiapkan jalan agar kamu tidak tersandung lagi. Hubungan yang terbangun dari energi ini bukanlah percikan yang padam dalam semalam. Ia lebih mirip pada api unggun yang kecil, namun stabil. Kamu diajak mengikuti alurnya tanpa memaksakan arah. Sebagai Capricorn, kamu terbiasa mengendalikan. Namun kartu ini menasihati. Cobalah untuk hanya mengamati dahulu. Biarkan ketulusan orang lain berbicara melalui tindakan kecil yang konsisten. Kepercayaan yang tumbuh perlahan akan jauh lebih kokoh daripada yang dipaksakan. Kartu kedua, karir, Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles secara umum adalah kartu tentang keseimbangan memberi dan menerima, aliran rezeki, serta peluang yang hadir dari arah tak terduga. Untukmu, Capricorn, kartu ini berbicara sangat jernih. Akan ada sebuah tawaran atau proyek yang datang tiba-tiba, bahkan saat kamu sedang tidak mencarinya. Energi ini begitu kuat hingga terasa seperti ada tangan tak kasat mata yang meletakkan kesempatan tepat di depan matamu. Namun perlu kamu sadari, ini bukan peluang yang bisa kamu simpan untuk dipikirkan lama. Sifatnya cepat dan ia datang dengan ritme yang berbeda dari biasanya. Mungkin lewat pesan singkat, referensi mendadak, atau pertemuan kebetulan yang ternyata sangat strategis. Jika biasanya kamu butuh waktu untuk menganalisis segala risiko, kali ini kartu menyarankanmu untuk lebih mengandalkan intuisi. Ada tawaran kerjasama atau posisi baru yang jika langsung kamu ambil akan membuka pintu-pintu lain yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Kartu ini juga mengingatkanmu pada sifat alami Capricorn yang pekerja keras dan bertanggung jawab, namun kadang terlalu waspada terhadap sesuatu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Dalam bacaan ini, Six of Pentacles justru menegaskan bahwa kebaikan itu nyata dan ia pantas untukmu. Namun ada satu syarat, kamu harus berani mengambil keputusan dengan sigap tanpa membiarkan keraguan menggerogoti keberanianmu. Momen ini tidak akan menunggu, karena ia seperti kilatan cahaya yang muncul dan bisa memudar jika kamu terlalu lama ragu. Nasihat dari kartu ini adalah, ketika peluang itu datang, jangan tanyakan dulu apakah kamu cukup siap. Kamu sudah lebih siap dari yang kamu kira. Terimalah, lalu urus detailnya sembari melangkah.
Perubahan signifikan dalam kariermu tidak selalu datang dengan pawai dan pengumuman besar. Kadang ia datang dengan hening mengetuk pelan dan hanya kamu yang bisa memutuskan membukakan pintu. Kartu ketiga, keuangan Ten of Wands. Kartu Ten of Wands dalam tafsir konvensional sering dikaitkan dengan beban, namun dalam bacaan khusus ini, kartu tersebut menunjukkan makna yang berbeda. Sebuah peluang keuangan yang datang secara cepat, intens, dan sangat terbatas waktunya. Untukmu Capricorn yang selalu menyukai kepastian dan perencanaan jangka panjang, energi ini mungkin terasa sedikit tidak biasa karena ia bersifat burst, seperti air yang tiba-tiba meluap lalu surut kembali. Terlihat sangat jelas bahwa ada pintu rezeki yang akan terbuka di periode spesifik, mulai terasa getarannya sejak tanggal 1 Mei, mencapai puncak paling kuat pada tanggal 2 Mei, kemudian perlahan-lahan menghilang setelah tanggal 3 Mei. Ini bisa berbentuk dana tak terduga, hasil usaha yang sebelumnya tertunda tiba-tiba cair, atau kesempatan investasi jangka pendek yang hanya layak diambil jika kamu meresponsnya dalam jendela waktu sempit itu. Kamu yang biasanya suka menimbang untung rugi berminggu-minggu, kali ini diajak untuk lebih lincah. Selain itu, angka 9, 19, dan 29 ikut membawa getaran keberuntungan finansial bagimu. Mungkin keputusan penting terkait uang akan terasa lebih ringan jika dibuat pada tanggal-tanggal dengan angka tersebut, atau nominal tertentu yang mengandung angka itu bisa menjadi pertanda baik. Namun hati-hati, Ten of Wands di sini juga mengingatkan bahwa membawa terlalu banyak beban dalam waktu singkat bisa melahkan jika tidak dikelola dengan bijak. Rezeki yang datang cepat seringkali menggoda untuk segera dibelanjakan atau disebar. Namun nasihat dari kartu ini untukmu adalah ambil peluangnya, tapi jangan biarkan euforia membuatmu kehilangan pijakan. Sebagai Capricorn, kamu memiliki naluri alami untuk membangun fondasi. Gunakan naluri itu. Jika rezeki itu datang, sisihkan sebagian untuk tabungan atau hal produktif, baru nikmati sisanya. Dengan begitu, energi cepat ini tidak hanya menjadi momen sesaat, tapi bisa menjadi batu loncatan untuk stabilitas jangka panjangmu. Kartu keempat, peruntungan Seven of Wands. Kartu Seven of Wands secara umum melambangkan posisi bertahan, perjuangan, dan akhirnya kemenangan atas tekanan. Untukmu Capricorn, kartu ini membawa kabar baik. Babak berat di mana kamu merasa selalu dikerubungi lingkungan yang kurang mendukung atau bahkan menjatuhkan, perlahan-lahan akan meninggalkanmu. Energi peruntunganmu sekarang sedang bergerak menuju tanjakan yang lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu telah berhasil mengubah posisimu. Kini kamu tidak lagi di bawah, melainkan sejajar atau bahkan sedikit lebih tinggi dari mereka yang dulu meragukanmu. Kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang lebih positif, yang tidak hanya sekadar mendukung dengan kata-kata manis, tetapi hadir dalam tindakan nyata. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi setiap kehadiran mereka terasa meringankan langkahmu. Ini adalah lingkungan baru yang subur untuk pertumbuhanmu, Capricorn. Jalan yang dulu terasa curam dan licin, sekarang terasa lebih rata. Bukan karena jalannya berubah, tapi karena kakimu sudah lebih kuat dan kamu tidak perlu melawan sendirian lagi. Kartu ini juga mengingatkanmu bahwa peruntungan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ia lebih mirip pada pintu yang mulai berderit terbuka setelah kamu menekannya cukup lama. Sekarang saatnya bagi kamu untuk lebih peka terhadap kesempatan kecil yang kerap tidak kamu anggap penting. Mungkin sebuah ajakan bertemu, pesan singkat yang masuk, atau keberanian mengajukan gagasan yang selama ini kamu simpan sendiri. Seven of Wands berkata bahwa kamu tidak perlu lagi bertahan dengan kuku dan gigi, kamu hanya perlu berani mengambil langkah di waktu yang tepat. Sebagai Capricorn, jangan biarkan kebiasaanmu meremehkan firasat baik. Jika hati kecilmu berkata sekarang, maka itulah saatnya. Peruntunganmu sedang bergerak seirama dengan keberanianmu. Pesan dari kartu ini sangat gamblang. Jaga lingkungan barumu, karena mereka adalah cermin dari versi dirimu yang sedang bangkit, dan biarkan setiap langkah kecil yang berani membawamu pada putaran keberuntungan yang lebih besar. Kartu kelima, kesehatan, Nine of Swords. Kartu Nine of Swords seringkali muncul sebagai peringatan akan kecemasan, kurang tidur, atau beban pikiran yang berubah menjadi gejala fisik. Dalam bacaan khusus untukmu, Capricorn, kartu ini tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membisikkan peringatan lembut. Ritme hidupmu tiba-tiba berubah menjadi lebih cepat, dan kamu memiliki kecenderungan alami untuk terus mendorong diri sendiri melewati batas.
Ketika peluang-peluang yang disebutkan di kartu sebelumnya mulai berdatangan, ada sisi dirimu yang sangat bersemangat dan ingin mengerjakan semuanya sekaligus. Namun energi dari Nine of Swords mengingatkan bahwa tubuhmu bukanlah mesin tanpa henti. Kelelahan yang mungkin mulai kamu rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa keseimbangan perlu segera dipulihkan. Kamu bisa saja memaksakan diri, tapi dampaknya akan terasa paling nyata pada kualitas tidurmu. Lalu pada sistem imunmu, dan akhirnya pada fokus dan ketajaman berpikir yang justru sangat kamu butuhkan untuk mengambil keputusan cepat di masa sibuk ini. Nasihat dari kartu ini sangat konkret. Jadwalkan istirahat sama seriusnya, kamu menjadwalkan rapat atau target keuangan. Karena sebagai Capricorn, kamu cenderung mengabaikan tubuh sampai ia berteriak. Jangan tunggu sampai sakit. Terlihat bahwa ada potensi kelelahan mental yang bisa mengganggu pola tidurmu, seperti pikiran yang terus berputar di malam hari, memikirkan semua hal yang harus diselesaikan. Uh, Mulailah dengan satu kebiasaan kecil, matikan ponsel 1 jam sebelum tidur, tulis daftar tugas untuk besok agar tidak mengambang di pikiran, dan beri diri izin untuk tidak produktif selama beberapa jam. Energi kesehatanmu sedang dalam fase sensitif, dan kamu bisa menjalani semua momen penting ini dengan kuat jika kamu mendengar isyarat dari tubuhmu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi super setiap hari. Kartu ini mengingatkan bahwa menjaga diri adalah bentuk keberanian tertinggi, karena hanya dengan tubuh yang sehat, semua ramalan baik di kartu sebelumnya bisa benar-benar kamu raih dengan utuh. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyisihkan waktu untuk duduk sejenak di ruang sunyi bersama kelima kartu yang telah kita buka. Ada Knight of Swords yang membawa dorongan halus dalam asmara, Six of Pentacles yang menandakan peluang karier datang tiba-tiba, Ten of Wands yang memberi jendela rezeki singkat namun kuat, Seven of Wands yang menunjukkan perubahan hidup menuju lingkungan lebih positif, serta Nine of Swords yang mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah ritme cepat. Semua pesan ini bukan untuk membuatmu terburu-buru, melainkan agar kamu sadar bahwa alam semesta selalu bergerak seirama dengan langkahmu. Jika hati ini terasa lebih ringan setelah mendengar, maka biarkan ketenangan itu menetap. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam kebisuan yang penuh makna, ikuti ruang sunyi agar tidak ketinggalan ramalan berikutnya. Sampai jumpa di sisi sunyi berikutnya.